Banyak banget, faktornya banyak banget dari... Kok jadi kayak yang interview gue ya? Gue sempet tuh Kak, hampir ngulang. Tapi gue lobby lagi dosennya. Wah, Gue harus A. Dosen-dosen juga banyak yang sering cerita kayak gitu, kayak ya itu emang anak desain. Cuman jadi terlalu... Oh, dibenarkan ya jadinya? Iya, terlalu overuse kata-katanya tuh. Oke, kita lanjut lagi karena tadi ada sedikit gangguan teknis. Kita, ya gitulah, ternyata mereka nggak mau diomongin masalah liburan ke Bali bareng. Jadi kita ngomongin kampus-kampus yang ada DKV-nya yang kalian samperin. 1, 2, kemarin Ada berapa? isi ya? Kalian fokus nggak sih waktu ke sana? Fokus Kak. Atau mumpung jalan-jalan nih? Cuman mungkin kayak lebih ke ini sih, lebih ke kayak kita ke pamer, ke ada namanya Rumah Berdaya, workshop. Di mana tuh? Di Sanur ya? Sanur. Emang Sanur. Sama kalau itu apa? Lu mendingan sini dah. Apa sih Kak Sanur. Garuda? Apa kan aku nggak kesana. GWK. Kayak gitu ya. Garuda Wisnu Kencana. Workshopnya workshop dibikin sendiri juga ada. Oke. Nah itu setelah melakukan si event tadi, goals setelahnya itu buat Hmm. apa? Lebih Event ke- yang studek. Ya, Iya, studi itu. Mungkin lebih ini aja sih Kak, biar kita melek budaya juga. lebih ke budayanya. Oh, oke. Terus berarti yang tahun ini, tahun lalu? Tadinya kita pengen di Jogja, cuma kan kita Jogja. dapetnya nggak bisa. Udah survei ke sana Kak, Wow. tapi ya Itu nggak bisa. Total cancel atau Iya. lewat digital? Oke, cancel. Nggak bisa sih. Kita gimana jalan-jalan liat maps? Ada loh, waktu pas awal pandemi ada tour yang Oh iya. pakai Google Street View. Iya. Teknologi. Terus bayar ke Roma 150.000 1 jam. Liatin monitor. Iya. Terus ada foto barengnya lagi. Lu tipe kalau orang yang gampang ke distract apa enggak? Gampang nggak ya? Kayak gampang deh. Kalau lagi ngobrol. Emang kalau lagi nugas enggak. Ngobrol nih, ngomongin hal satu, tiba-tiba yang lain ngomongin itu bisa ganti. Cuma kalau desain Kalau lagi ngerjain? enggak. Enggak. Harus sendiri. Harus. Makanya ya harus sendiri. Kadang kan diajak bareng, ayo bikin tugas bareng. Ya ini ikut aja. Cuman kadang nggak bisa bener-bener fokus ngerjain karena ditanya A, orang ngomong B, C. Terus kan tadi kalau Iya, ngobrol iya. ke distract kan. Iya. Jadi harus sendiri sih. Sorry. Gitu. Kalau yang tadi soal yang fokus dan itu, terus pas lo magang gimana? Kan itu kan banyak orang Iya. yang lalu lalang, terus pasti banyak yang nanya lo. Itu gimana cara lo biar tetap stay fokus dan ngerjain kerjaan lo? Gimana ya? Kayaknya lebih ke ada satu mentor yang kayak gue tuh selalu nanya kayak Kak tolong ya kalau misalnya Rizka ada salah gimana ntar dikasih tahu gini. Jadi dia yang selalu ngingetin. Oke. Tapi lu tipikal yang kalau lagi ngerjain sesuatu atau deadline itu mesti nge-set up nggak sih entah moodnya, terus rame atau enggaknya, bakal PW-nya gimana? Lebih ke itu sih harus kadang tuh biasanya di kamar tuh harus sepi. Maksudnya kan kadang kan gue kayak kembaran, kadang kan dia suka ngajak ngobrol gitu loh. Pernah ketukar nggak lo? Beda kan Punya beda kembaran? mukanya. Beda banget ya? Nggak non identik. Oh, oke. Jadi tuh kadang suka ya biasanya dengerin lagu-lagu lofi. Lo-fi? Lo-fi terus Hip hop. ya yang kayak gitu-gitu. Terus apa di kamar sendirian ngunci. Biasanya harus ini dulu apa namanya? Nulis dulu. Lu mau ngapain? Pertama gue harus ini. Oke. Kalau gue bikinnya jurnal. Jurnal jadi atau kalau digitalnya biasanya sih gue pakai Notion. Notion ya. Notion. bener. Jadi emang flow lo dari brainstorming dan sampai kerja itu emang harus ditulis semuanya. Iya, tipikal yang kayak gitu. Soalnya waktu itu sempet yang kayak belum ngerti kan, gue juga tahu Notion tuh gara-gara kerja. Nah itu yang gue seneng, gue Dunia belajar kerja itu ya? ya. Jadi gue bisa manajemen apa sih cara gue untuk ngedesain mulai dari awal banget sampai finalnya kayak gimana, gitu sih. Oke, jadi video ini disponsori oleh Notion. Belum ya? Belum. Notion? Kalau gitu bener gak stigma anak DKV emang sering lembur? Bener deh kayaknya. Oh bener. Iya bener. Bahkan yang udah bisa manajemen waktu tuh kayaknya masih deh kak. Pasti lembur ya. Dosen-dosen juga banyak yang sering cerita kayak gitu, kayak ya itu emang anak desain. Cuman jadi terlalu Oh, dibenarkan ya jadinya? Iya, terlalu overuse kata-katanya tuh. Cuman orang-orang udah terlalu di kafe. Pasti tiap kali aku ngomong, lu anak apa? Anak di kafe. Lu pasti begadang mulu ya. Nah itu kenapa ya? Kenapa sih? Secara kurikulum tuh nggak bisa apa maksudnya dibikin yang lebih manageable? Oh iya, betul. Ya, nextnya kita ngobrol sama dosen asik kali ya? Boleh. Boleh kali ya? Boleh dong. Kita ajak dosen Kok bisa sih nongkrong di begadang sini. mulu? Iya. Tapi gue gak begadang sih dulu. Oh iya. Karena gue Manajemen morning waktunya. person. Nggak ngaruh juga. Masa sih? Ya maksudnya gue ada kelas pagi juga, terus tapi
entah kenapa ya ujung-ujungnya banyak juga. Plus ada organisasi pula gitu kan. Itu yang bikin nyita waktu juga. Tapi gue tuh tipikal akademis banget loh Kak anaknya. Jadi Organisasi. Maksudnya nilai, maksudnya absen kelas tuh dikejar banget. semua berarti nilainya. Iya. Wah. Maksudnya kayak itu tuh bisa, kadang kan orang bilang kayak ya lu di kafe ngapain sih, paling kayak gambar doang. Ih, benci gak sih Kak tiap kayak denger kayak gitu? Kayak lu nggak tahu. Keluarin, Riz, keluarin. Kayak maksudnya gue nggak terlalu jago di gambar, cuman ya lu melek era digital kayak gitu di sekarang nih, lu lihat TV, lihat YouTube, lihat sosial media tuh apa sih yang nggak pakai desain dari pagi sampai pagi lagi, dari daerah situ sampai daerah mana, kayak yang paling terpencil juga kadang ada desain. Melek. Desain tuh nggak cuma gambar doang. Gitu. Berarti kan industrinya harusnya banyak ya kalau tadi dari menurut penjelasan lu. Nah kalau lu sendiri mau masuknya kemana? Masuk agensi sih kayaknya. Agensi apa nih? Desain aja sih maksudnya. Agensi apa? Periklan Pengen TVC sebenarnya. Advertising agency berarti. Modelnya cuman nggak tahu, pengen belajar lagi sih niatnya tuh gue. Kenapa TVC? TV aja udah jarang. YouTube lebih dari TV katanya. Yes. Kenapa ada boomnya? Gue dubbing lah, ntar gue isi lah. Tapi lebih ke iklan sih, lebih ke advertising. Advertising kan berarti sebenarnya kan Lebih ke advertisement apa kan mengikuti media yang lagi dipakai gitu. Nah terus kalau sekarang, berkembang. iya pasti gitu. Soalnya di kampus gue dulu waktu TA, begitu ada yang ngincer media promosi itu udah dicecer duluan. Media promosi lo mau pakai channel apa? Gitu, target lo apa? Karena kan memang ya sekarang kita promosi video pura-pura viral aja kan juga udah promosi sebenarnya. Terus atau misalnya masuk ke podcastnya siapa yang cuma jadi gelasnya doang udah jadi promosi gitu. Nah makanya media promosi tuh sangat bias. Lalu mau ngapain? Gue tuh sebenarnya pengen belajar lagi Kak, mau ngambil marketing, marketing komunikasi gitu loh. Marketing komunikasi. Gue nggak tahu kalau misalnya ada kesempatan buat sekolah lagi, pengen biar yang ya nggak cuma graphic design aja gitu loh. Disiplin ilmunya kan nggak cuma itu doang gitu loh masuknya. Tapi itu cukup umum ketika S1-nya desain grafis, S2-nya pengennya marketing atau nggak bisnis. Iya. Manajemen juga rata-rata. Iya, manajemen kayak Kalau gitu. di kafe lagi paling kan ini ya akademisi jadi. Maksudnya jadi dosen. Setahu gue kebanyakan. Iya, kayak gitu. Emang yang jarang apa Kak? Apa? Yang jarang apa? Jarang apa? Dari DKV kemana? YouTuber kayaknya. Enggak sih, udah banyak juga. Udah banyak juga yang dari DKV ke YouTube gitu. Malah sekarang wah, jago-jago banget. Baik-baik banget malah ngasih tutorial segala macam gitu. Sih. Lu ada nggak sih kayak ngerjain tugas, lihat YouTube aja lah. Banyak. Banyak kan? Malah disuruh sama dosen. Gimana nih Pak, Bu? Tapi bagus sih, maksudnya kayak mungkin yang di YouTube ini mungkin lebih bisa bikin kita ngerti secara detail gitu loh. Apalagi kan kalau kemarin pas pandemi. Mungkin susah ngajarinnya, jadi makanya yang di itu nggak tahu sih. Lah, Terus dosen ngapain? Kecil gitu loh gue. Terus dosen ngapain? gue gede nih. Tapi Tapi memang kalau di kafe kan, kalau gue pribadi ya, tools itu layer kesekian lah gitu. Lulusan DKV menurut gue sih yang oke adalah yang tahu tools ini dipakai buat ngapain gitu. nggak cuma bisa doang ya. Iya, karena ya di dunia manapun sih, kalau yang secara hard skillnya itu diutamakan, biasanya itu lebih ke level yang doer, eksekutor lah kayak gitu. Tapi sementara yang megang posisi itu yang lebih ke strategikal, yang tahu nih buat apa kayak gitu. Itu yang Apa? Mandi? Air terjun? Apa nih? Apa yang ini? Yang love? yang begini. Oh itu biasanya tingkat-tingkat tuh yang kayak art director gitu Kak. Iya, art director. Malah nggak. Itu biasanya harus pengalaman berapa tahun dulu kan? Banyak banget. Faktornya banyak banget dari... Kok jadi kayak dia yang interview gue ya? Tapi emang iya sih, di sini sharing aja ya. Memang tergantung tempat kerjanya, tipikalnya kayak gimana. Tergantung kemauannya dan performance-nya dia juga. Tergantung teman kerjanya. Tergantung kondisinya saat itu juga. Banyak sih kalau misalnya ngincar buat jadi art director doang. Tergantung, karena di setiap lini juga art director itu jobnya bisa beda, scope-nya bisa beda gitu. Kayak di desain studio sama di agency
itu sangat beda pasti. Nggak sangat sih, keilmuannya mungkin sama tapi objektif dan apanya kan ya yang bisa dibilang beda tuh. Ya skopnya lah ya. Skopnya ya. Skopnya tuh sama beda yang gitu. solving the problem ya. Iya. Misal kayak in-house yang pace-nya cepet, itu nggak mungkin kita sampai brainstorm seminggu. Sedangkan di desain studio, kita benar-benar detail yang bisa sampai brainstorm tuh sampai ya 2 minggu. Iya, Karena iya, memang outputnya itu kan real dari original. Iya. Sedangkan kalau in-house misalnya, itu kan sudah ada limit di sana kan, sudah ada Iya. guideline. Gitu sih. Ntar lengkapnya kalau kita diundang di channel dia aja deh. Kita kulik dia aja dulu sama cowoknya nih yang nggak mau masuk sini. Tugas-tugas lo di kampus, menurut lo itu bisa nggak sih buat dijadiin porto untuk apply ke industri aslinya? Kalau menurut gue tuh tergantung anaknya deh. Lo pakai nggak? Lo pakai dari tugas nggak buat porto? Ada berapa yang gue pakai di tugas awal-awal dan akhirnya lumayan ini loh kak, lumayan diapresiasi sama beberapa kali gue apply magang. Maksudnya kayak Lah lo magang udah berapa kali emang? Interview maksudnya? Enggak magang. Enggak, magang. Soalnya Kalau- beberapa kali magang katanya. magang satu, cuma kerja freelance sama Oh. orang 2. Iya. Ada lagi cabutan yang kayak cuma minta desain aja. Gitu. Dari tugas ya, itu bisa apa namanya? Kayak kalau nambahin mahasiswa value. kayaknya dari situ juga ya kak. Gua enggak Buat lagi. intern. Oh iya, dari kerjaan. Dari ya pokoknya ya kerjaan, intinya real klien lah. Gue intinya real klien, entah nyokapnya temen, entah Iya, teman iya, kampus iya. lain gitu. Tapi itu yang bener-bener gue masukin. Bukan tugas. Nyari, Iya. kadang iya sih harus di situ dulu ya. Iya, soalnya kalau tugas gue nggak terlalu, gue agak opposite-nya lo lah. Gue nggak terlalu akademis. Jadi gue emang nyerap aja nih, oh nih maksudnya pengen ngomongin ini nih pelajaran gitu. Ya udah, pokoknya tugasnya gue diaman aja lah Iya, gitu. iya. Tapi secara ilmunya gue dapet Iya. gitu. Gak ada E kan? Nggak ada dong. D ada. Gara-gara telat ngumpulin. Ayo gue tau. Gue sempet tuh kak hampir ngulang. Oh, iya. Tapi gue lobby lagi dosennya. Wah, Gua harus chat. A. Terus ngelobi dosennya gimana? Chat sih, maksudnya gue kasih tau gimana-gimananya. Serius? Itu apa ya? Chat? Oh karena salah Guru warna dong. Iya. salah submit. Oh. Salah submitnya di mana gitu. Terus dia kayak, ya kamu sih, salah kamu juga. Sampitnya di mana? Di UMN. Salah kamu juga ke kampus lain. Tapi akhirnya dapet A. Iya, mostly. Yang tadi yang Enggak, B. Oh, B. plus. Ya udahlah, B. Ya ampun, sampai ngelobi. Gue B aja mah. Daripada ngulang, Kak. Iya, Ya, bener. aduh. Kan B nggak ngulang. Iya, Maksudnya maksudnya daripada tadinya ngulang. mau diulang. Tadinya nggak mau di-input lagi. Oh, iya. Motion, Kak. Iya. Oh, motion. Oke. Mahal nggak sih kuliah di kafe? Lumayan sih. Lumayan. Udah kuliahnya mahal, terus tapi sebenarnya nggak apa-apa, worth it sih. Cuma nggak tahu ya, tergantung lo ntar balik modalnya di dunia industri gimana kan tergantung anak-anaknya. Cuman ya itu selama kuliah pengeluaran akan banyak banget. Ah iya. Tugas yang harus nyetak ini A, B, C, cuman kayaknya enak deh anak-anaknya sekarang. Kenapa? Oh iya. Oh digital ya? Apa? Iya, kan Poster enak enggak? banget. Iya, Mock up. benar. Kalau Tuh. di zaman gue tuh dulu seminggu di zaman gue seminggu tuh bisa kayak berapa kali ke percetakan. Pasti sih. Yang Iya. apa cetak poster yang ukuran A3, 2. Ya kalau sekarang emang lebih digital dan diupload Iya, aja sih ya. enak sih. Enak lagi kalau dibiayain. Iya. Boleh kalau punya pacar. Makan ditraktir. Ya, bos ya. Kita udah ngalor ngidul banget tadi ya, udah ngomongin program kerja yang jadi nggak jadi, terus proses adaptasinya dari segi mahasiswa dan dosennya juga, yang ternyata juga dosen ternyata sangat terbantu dengan adanya tutorial di YouTube segala macam ya. Paling terakhir dari lu untuk teman-teman yang masih kuliah, kalau mau kasih saran atau apapun untuk mereka, Melek industri nggak sih? pasti. Ya, harus pasti. maksudnya Up to date lah ya. ya Up to belajar aja. Mungkin kalau misalnya di kuliah nggak dapet, ya itu tadi sering-sering nanya. Atau mungkin nge-follow orang-orang yang emang kerja di industri. Iya. Kan banyak banget tuh di Instagram yang udah sering sharing tentang oh industri desain tuh kayak gini. Live streamingnya juga ya. Iya itu kan asik banget, seminar, webinar. Nah, yang gue yakin kan untuk angkatan yang masih kuliah ya, maksudnya teman-teman yang masih kuliah, jauh lebih cepat adaptasi ke dunia sekarang. Digital ya. Kalau yang lo lihat dosen-dosen gimana? Aspirasi lo nih, gila. Aduh, gue belum sidang lagi. Skip aja kak. Skip aja. Gue takut. Aduh, takut Cina. Iya. Gitu sih, gitu. Oke.
Pokoknya kalau mau tahu ya ntar nggak tahu YouTube-nya dia mungkin bakal keluar kalau pas dia udah lulus ya. Pas sidang, pas pameran mungkin banyak videonya. Nah, ntar ini tetap nggak kita cut. Ya segitu aja dari kita. Masih banyak kalau misalnya mau di-sharing lagi karena kita sebagai yang udah lulus dari kampus DKV dan udah di industrinya merasa banyak yang harusnya bisa lebih adaptif, lebih cepat gitu. Ya fleksibel. Makanya nanti mungkin kita bakal ngobrol sama dosennya juga nih buat kedepannya kira-kira kurikulum bakal kayak gimana. Kalau ini kan dari point of view mahasiswa nih. Iya, gitu. Kita lihat dari segi dosen. Terima kasih Rizka sudah menyempatkan diri datang ke sini. Terima kasih pacarnya. Iya, yang sudah banyak sharing di balik layar. Sumpah di balik layar kita ngobrolnya Kayak asik bimbingan banget. ya tadi buat Iya. terakhir. Jangan lupa komen kalau misalnya ada yang setuju atau enggak, apapun bebas. Jangan lupa subscribe kita juga. Follow Instagram kita di @melekbareng. Udah, pokoknya sekarang jangan lupa tidur.